Perusahaan-perusahaan Indonesia itu terkadang ada yang mendesain ketika ingin sudah dapat profit berlipat ganda. Berarti banyak yang jahat dong perusahaan-perusahaan owner-owner itu yang kalau bukan banyak, itu. ada. Bukan banyak. Loh, karena diniatkan, diskenariokan ya untuk makanya bangkrut, untuk makanya dia misalkan kan yang jadi korban akhirnya member-member yang belum dapat bonus, yang belum dapat itu kan kasihan juga itu. Ya. Jatuh hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Jatuh hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Entrepreneur College. Sahabatku, saudaraku, saya hari ini kedatangan tamu, namanya Mr. Muhammad Ridho. Lengkap apa ya Pak? Muhammad Ridho. Oh, Ridho gitu ya? Oke. Saya tahu nih sahabat saya ini aktivis pemain bisnis jaringan. Apa aja jadi bisnis apapun yang sifatnya network itu tahu dan pasti sudah ikut gabung. Itulah, jadi saya sampai bingung kadang-kadang ditawar-tawar gitu. Jadi apa sih Pak kok sampai itu segitunya menikmatinya, sebegitunya bisa enjoy di bisnis network gitu ya. Sementara di saat yang sama di banyak orang itu alergi, terus malas, trauma, kapok karena terkesannya network itu yang menang yang duluan, yang belakangan terzolimi. Ya, itu kental sekali bahasanya gitu loh. Tapi Pak Ridho ini luar biasa gitu loh. Sejak saya kenal 20 tahun lalu sampai sekarang masih gitu loh Pak. Apa sih Pak nikmatnya dan indahnya di network segitu istiqomahnya gitu ya? Gini, jadi dari filosofi network itu yang saya pelajari itu dari sisi indahnya, sehingga memang saya menikmati. Nah, tapi berangkat dari filosofi network itu sendiri, ketika saya mempelajari nilai-nilai Islam, rupanya network itu sebenarnya sangat Islami, begitu. Argumentasinya memang banyak, tetapi juga salah satunya memang diantaranya memang untuk silaturahim. Silaturahim itu yang pertama adalah untuk memanjangkan usia. Kenapa memanjangkan usia? Karena silaturahim itu bertemu dan senang. Ketika dia senang, tubuh kita itu mengeluarkan hormon. Hormon tubuh kita itu diperbarui dan akan mempermudah organ tubuh. Jadi energinya terus menggelora gitu ya. Terus jadi akhirnya semangatnya terus senang gitu. Makanya gitu ya. itu munculnya filosofi silaturahim yang saya tangkap. Nah, ini juga berdasarkan hadis Nabi bahwa silaturahim itu memanjangkan usia dan banyak rezeki. Nah, rezeki di sinilah yang terkadang dalam silaturahim itu tidak didalami. Kalau Pak Ridho, secara durasi lama, Pak Ridho itu sudah berapa lama sih jadi pemain network sejak pertama kali kenal? Iya. Sampai hari ini tuh kira-kira berapa lama? Saya sebenarnya mengenal awal itu dulu ada namanya sebuah MLM Muslim mengatasnamakan gitu. Dari situ saya ketertarikannya. Apa itu? Itu namanya Ahadnet. Oh, Ahadnet. Ya. Ahadnet. Iya. Dari Ahadnet itu misinya waktu itu ya. Itu adalah untuk silaturahim antar umat Islam di seluruh dunia. Dan mengupgrade produk-produk. Dari situ waktu itu saya sekitar 19. Ahadnet itu lama loh, udah 96. Itu. Sekarang udah nggak ada itu. 96 ya? Iya. Itu sampai pertama itu? Pertama itu belajarnya saya. Oh, saya juga sempat ikut tuh itu. Iya. Tapi saya nggak aktif, cuma saya di situ beberapa kali belajar gitu. Proses belajar awal dan disitulah
di situ saya mengenal konsep itu ya, kebetulan Konsep saya networknya gitu ya. konsep networknya, karena waktu itu saya memang sebagai aktivis dakwah yang pertama, saya menjadi guru ngaji dan saya di situ waktu itu kan membina. Dan memang waktu itu Ahadnet itu sasaran utama ya guru-guru ngaji itu memang. Salah satunya kan yang jadi target pasarnya kan memang itu gitu jadi loh. klub waktu itu ya. Iya, oke. Nah, Ahadnet ini walaupun saya tidak sukses di situ. Gak apa-apa, tapi kan memang Proses belajar ini Pak. di network itu yang saya tahu memang banyak orang yang gagal juga banyak, Ya, yang oke. sukses juga banyak. Gitu Tapi ya. sebenarnya tapi pelajarannya penting di situ gitu loh. sebenarnya gini, orang masuk network itu sebenarnya untung, bukan rugi. Filosofinya tidak ada yang rugi. Karena transaksinya itu sesuai. Anda bayar misalkan 100.000, dikasih produk 100.000. Secara jual beli putus. Betul, sudah nggak ada. Tidak ada kerugian di Tidak situ. kerugian, nah. Cuma ada faktor X yang mengkait-kaitkan dengan rugi dalam hal bisnis. Nah, mungkin dalam hal itu menurut saya dia salah menilai sisi kerugian. Tapi pada dasarnya secara transaksi sesuai sama. Ya. Karena Akadnya beli 100.000 ya dikasih barang 100.000 gitu kan. iya. Cuma dia bilang nggak dapat bonus. Ya betul, nggak dapat bonus karena dia tidak menjalankan bisnisnya. kewajiban bisnisnya. Ya. Kewajiban bisnis. Artinya gini sebetulnya Pak ya. Buka warung seperti biasa pun, katakan nih saya buka warung sembako, Iya. modal saya 25 juta. Saya datang ke satu agen sembako, Iya. saya bawa pulang sembako. Kalau saya tutup terus warungnya ya nggak bakal Tetap ada. nggak dapat. Duit saya 25 juta sudah pergi, tapi kan saya nggak rugi karena saya dapat barang senilai 25 juta. Hanya tidak dapat bonus, tidak dapat untung karena apa? Lah, Nggak karena ada warung saya penjualan. tutup, nggak ada Iya. penjualan. Tapi kalau saya buka, saya rajin, saya promosikan, Ya. nah, saya pasti dapat uang kan gitu kali kira-kira. Ya, pada dasarnya setelah saya juga dari sisi perkuliahan bisnis Muslim saya juga pelajarin, sebenarnya secara transaksi sama dengan transaksi yang lain. Ya. Sama. Anda beli di warung misalkan harga katakan 10.000, Anda dapat produk Mungkin yang 10.000. membedakannya Pak Ridho, yang membedakan kalau Pak Ridho transaksi warung biasa itu dapat barang, bayar, selesai, nggak ada janji. Nggak ada janji. Karena nggak ada janji, jadi nggak ada harapan. Ya. Tapi beda di network. Sebenarnya network itu juga tidak menjanjikan sebenarnya. Bukan, artinya gini, network itu sudah bayar dapat barang, tapi tetap ada harapan. Enggak. Kan di situ ada janji, dapat bonus, dapat. Bukan. Sebenarnya ketika dia transaksi awal saja, dia tidak seorang member tadi tidak bicarakan langsung bonus. Tidak. Biasanya bicara tentang manfaat produknya dulu. Ya, oke. Nah, tapi ketika ada pertanyaan, saya bisa dapat bonus bagaimana? Nah, ada edukasi, ada training, Ada proses bisnisnya. ya, sebagaimana Anda punya warung, Anda pengen misalkan profit 1 juta, Anda Ya pasti harus transaksi, Nah, harus cari pelanggan, Ya. gitu kan? normal sebenarnya. Normal, betul. Cuma dalam edukasi di network itu orang dipompa dengan impian, Impian, dengan oke. dream. Nah, Tapi saya kira sampai di sini ngomongin dream, impian. Semua bisnis kan harus membuat mimpi, Pak. iya. Saya buka warteg sekalipun, ya aku pengen Pak wartegnya Ya. maju, mimpi besar. Betul. Itu kan tetep, Pak. Cuma di dalam konvensional edukasinya tidak teratur. Yang Oh, pertama, iya, tidak tersistem dan tidak real gambarannya. Oke. Hanya impian personal. Oh, saya kalau punya warteg ini nanti untungnya katakanlah sebulan 5 juta, 10 juta. Itu sudah cukup. Oke. Nggak, tidak mungkin dia punya impian dapat mobil, terus dia bisa jalan-jalan itu. Itu impiannya kurang didorong lah istilahnya. Pak Ridho. Oke. Sampai hari ini, kalau dihitung Pak Ridho itu sudah pernah join di berapa bisnis network, Pak? Sangat banyak ya karena Ya berapa? Banyak Oke. itu 10, 50, 30. Berapa kira-kira? Kira-kira lah kalau saya kalau tidak hitung. Kemungkinan sekitar ada 40-an lah ya. Wow. Jadi 40 Jadi 40 bisnis perusahaan lah ya yang berbeda-beda, produknya beda-beda, sistemnya beda-beda. Berarti pelajarannya banyak di situ.
Ya, karena network ini punya ciri khas yang berbeda yang pertama. Setiap company ya. Setiap company Ini punya ciri berbeda-beda. ciri yang berbeda, punya semangat berbeda, punya dream yang berbeda, dan cara mengerjakannya juga Beda-beda. berbeda. Oke. Nah, ini bagian dari seni berbisnis network. Ya. Oke. Dan ini sebenarnya menarik. Nah, sebentar tadi dari awal yang saya singgung filosofinya adalah silaturahim dan yang kedua rezeki. Nah, tadi terkadang orang hanya sekedar silaturahim saja. Orang tidak mempertemukan antar bisnisnya sehingga tidak ada gesekan dan tidak mempertemukan networknya. Referralnya nggak terjadi gitu ya. Networknya nggak terjadi. Tidak gitu terjadi sinergi dan tidak terjadi pertumbuhan besar. Kan harusnya dalam silaturahim yang diharapkan kan banyak rezeki. Nah, faktor ini sinergi ekonominya tidak diperhatikan. Oke, berarti istilahnya silaturahminya lepas begitu aja. Ya. Sehingga jaringan yang terbentuk tidak di-networkkan. Ya, Padahal ya. potensi itu besar. Potensi itu besar. Ya, kita punya banyak teman, kita punya relasi, kita punya Ya. kawan. Ya. Yang semua sesungguhnya itu adalah potensi. Potensi. Betul. Bedanya kalau yang konvensional putus-putus. Putus harus menjalin dari nol lagi. Gitu Nol kan. lagi, Nah, ya. kalau yang network ini Dia berkelanjutan, berkesambungan. bersambungan, bahkan mereferalkan temennya Ya. gitu ya sampai. Nah, problemnya Pak di bisnis ini itu kan saya lihat ya banyak yang gagal, walaupun juga banyak yang sukses. Ya. Gitu loh. Ya. Itu faktornya apa Pak? Jadi gini, ketika dia ada yang sukses, tentu memang unsur-unsur pendukung untuk sukses itu terpenuhi. Ya, misalkan dia harus memahami bisnis produk. Nah, dia harus menguasai produknya yang Product pertama. knowledge-nya. Setelah itu dia harus juga mempelajari dari marketing plan-nya. Untuk mendapatkan uang di situ, itu ada strateginya, bahkan ada percepatannya. Nah, itu harus dipelajarin juga, gitu. Karena terkadang sebagian banyak orang hanya sekedar join, dia tidak tahu ilmu untuk mendapatkan uang di situ, Pak. Oke. Sekarang ketika kita banyak yang gagal, banyak yang sukses, itu kan normal-normal aja. Ya. Di semua bisnis juga seperti itu. Ada Betul. yang gagal, yang sukses, gitu Ya, kan. ya. Problemnya Pak, yang gagal tuh merasa ditipu, merasa terdolimi, merasa kecewa. Ini gimana bisa terjadi kalau di bisnis yang lain? Beda loh Pak, di politik misalnya. Ya. Saya nyalon DPR. Ya. Habislah 1 miliar. Ya. Aku bangga-bangga aja tuh. Bangga, ya. Saya ceritakan habis 1 miliar tuh bangga-bangga aja loh. Ya. Tapi beda saya join the network, habis 1 miliar, wah pusing Pak awak Pusing, ini ya. gitu loh. Itu gimana kalau beda sekali kebanggaannya. Jadi kalau kita bisnis rumah makan habis 500 juta karena kita kelola sendiri habis bangkrut. Ya. Kita enjoy aja Pak. Ya. Tapi begitu 500 juta itu saya kasih ke network, saya nyeselnya setengah mati Pak. Itu kenapa bisa seperti itu Pak? Ya, itu faktor tadi. Satu, memang dia salah persepsikan bahwa dia harapannya terlalu tinggi. Misalkan dia ingin mendapatkan sebuah mobil Mercy yang senilai 1 miliar yang diberikan impian oleh perusahaan itu. Nah, ketika dia menjalin sebuah kerjasama itu, impian dia tinggi dan dia sudah bekerja. Nah, terus kemungkinan perusahaan itu dia sudah kualifikasi untuk senilai misalkan menciptakan omset 10 miliar, dia akan dapat bonus tadi mobil senilai 1 miliar. Ketika dia sudah terpenuhi misalkan kualifikasinya, perusahaannya tutup. Oke, tidak ini, mampu bayar. Ini juga menarik. Nah, ini bagian dari trauma kecil yang sebagai pelaku Gini, network. ini menarik. Karena saya juga mengamati banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bisnis network, umurnya nggak panjang, Pak. Itu apa memang didesain cepet bangkrut karena cuan udah berhasil didapat terus ditutup dibangkrutkan, atau sesungguhnya semua pengen tapi memang keadaan di hack lah, di ini dan sebagainya, sistemnya itu seperti, karena banyak sekali Pak perusahaan bangkrut. Jadi gini, dan umurnya pendek. Kalau perusahaan yang saya amati ya, yang dari beberapa ini cuma khusus Indonesia nih ya. Jadi kalau Indonesia ini memang
tidak selalu berpikir jangka panjang. Yang penting ada profit sedikit. Misalkan dia modalnya awalnya 3 miliar, terus dia misal sudah ngumpul dapat 30 miliar. Nah, ini pemiliknya ini sudah macam-macam, ingin melarikan, ingin menutup, bahkan diskenariokan. Jadi perusahaan-perusahaan Indonesia itu terkadang ada yang mendesain ketika ingin sudah dapat profit berlipat ganda. Berarti banyak yang jahat dong perusahaan-perusahaan owner-owner itu yang kalau bukan seperti banyak, ada bukan banyak. Loh, karena tapi diniatkan diskenariokan ya untuk makanya bangkrut, gini, untuk makanya dia misalkan kan yang jadi korban akhirnya member-member yang belum dapat bonus, yang belum dapat itu kan kasihan juga itu. ya makanya ini juga terkadang ada yang berkaitan dengan regulasi. Misalkan dia tutup itu, misalkan marketing plan-nya tidak sesuai dengan regulasi yang ada di OJK, misalkan dia mengharuskan tutup. Tetapi tadi ada perusahaan yang menskenariokan dia dibenturkan. Artinya gini, kalau begitu gini aja. Kesimpulannya bahwa ternyata di bisnis network pun ada aja orang jahat. Oh iya, ada. Ada kan? Ada niat jahat yang tersembunyi gitu. Dan itu selalu ada. Ah. Artinya kalau keadaannya seperti itu, artinya siapapun kita ketika join di network harus pandai-pandai mempelajari betul sistem bisnis itu seperti apa. Melihat company profilnya bagaimana, bahkan ownernya. Karena gini, terkadang ada owner yang begitu berganti baju, berganti perusahaan, karakternya sama. Dia menskemkan dirinya setelah dia menghimpun dana dari masyarakat. Ya, ini artinya kan memang ada skenario-skenario orang tertentu yang memang jahat gitu kan, sehingga itu sebenarnya mencoreng nama baik network itu sendiri kan di dunia network gitu. Sebenarnya networknya dia coret, cuma memang jadi terkadang ya tadi itu, misalkan nih ada orang-orang yang terkualifikasi dapat mobil ada 100 orang. Nah, 100 orang ini otaknya owner kan mikir ya kali sekian gitu. Maka kalau dia kasih, dia scam kan. Oke. Jadi nggak dapat semua orang, duitnya ambil sendiri. Uangnya diambil. Wah, dan ini saya pernah terjadi waktu itu gini, seperti yang perusahaan X lah. Dan itu kemungkinan rewardnya yang harus dibagi kemungkinan ada sekitar 100 miliar. Nah, itu dana yang ada itu sekitar ada 600 miliar. Harusnya nggak masalah dong. Seharusnya. Tapi kan dia berpikiran 100 miliar dibagiin kan. Nah, maka dia bisa juga ya artinya orang itu nggak amanah berarti ujung-ujungnya. Dia kan melakukan, dia scam kan. Akhirnya uang yang 600 miliar masuk ke kantong perusahaan ownernya gitu. Betul. Nah, dia berpikir dia untuk mengumpulkan itu kan butuh bertahun-tahun. Nah, oke, Pak. Artinya tetap ada kejahatan di dunia network, tetap ada. Ada. Nah, sekarang tapi kan aku lihat Pak Ridho itu kan tetap aja semangat terus ganti lagi bisnis perusahaan network lagi, ganti lagi. Ini apa yang terus melakukan bisa begitu kan? Orang kan ada kapoknya, Pak. Pak Ridho ini kan gak ada kapoknya ini saya lihat. Nah, justru sebenarnya saya belajar dari Mr. Salim dalam entrepreneur begitu. Karena saya juga pernah menjebur dan diskusi situ, memang tidak ada kesuksesan yang mulus gitu. Jadi bahkan cari kegagalan kan gitu. Kalau saya itu memang berkali-kali join di network. Tapi dari awal selalu saya bilang, aku mau kuliah. Di situ aku mau belajar, gitu loh, Pak. Bukan mau menekuni bisnis itu. Jadi saya mau menekuni bisnis ya bisnis saya. Makanya saya bilang kalau perlu saya bikin perusahaan network sendiri, kan gitu kan. Kalau itu saya. Makanya ketika saya join selalu saya bilang aku mau kuliah. Barangkali ada sistem yang berbeda yang saya pelajari. Karena ketika saya join, saya udah jadi member, saya bisa masuk ke perusahaan itu, bertanya sistemnya kayak apa sedetail mungkin. Tapi kalau saya tidak masuk, saya nggak bisa ngorek, Pak. Betul. Gitu kan? Nah, disitulah makanya saya kalaupun join untuk belajar gitu loh. Tapi intinya menurut saya dari
pembelajaran juga dari Pak Salim di Entrepreneur College, saya belajar dari mentalnya. Mental ketangguhannya itu. Iya. Jadi ya itu yang saya tangkap ya. Iya, Saya iya. di situ belajar. Nah, orang dia yang tidak punya impian saja kok setangguh itu kan gitu. Salah kalau nggak punya impian, justru kami punya impian sendiri. Bukan, artinya impian-impian yang gampang. Nah, makanya saya menggabungkan antara mental ini dengan impian. Jadi kalau saya ini kan bisnis sendiri, Ya, ya. trade sendiri, ya. Impian saya bangun sendiri. Ya. Nah itu teman memang bedanya Pak, ketika kami bangkrut, kami down, itu memang jadi lama. Ya. Kenapa? Karena yang membangunkan aku sopo. Nah gitu loh. Kalau Parindo bisnis tempatnya bangkrut ganti meneh wae Iya, perusahaan ganti. gitu kan. Itulah. Kalau saya itu kadang tadi Pak, karena bangun lagi sistem bisnis lagi, produk lagi itu risetnya lama, ininya lah. Itu memang saya akui. Nah, makanya tadi pertanyaan dari Pak Salim tadi, kenapa kok masih sistem? Makanya saya belajar dari ketangguhan itu. Iya. Dari ketangguhan itu memang menghasilkan, Pak. Artinya saya punya kesiapan mental untuk gagal itu adalah rupanya proses, Pak. Iya, Jadi iya, gagal iya. itu jangan dihindari proses. Iya, iya. Nah, Lah, dari- kalau saya kan begitu Pak, Iya. memang gitu loh. Jadi kalau begitu ujung-ujungnya sebetulnya sama ya, bisnis network atau bukan network. Ujung-ujungnya sama. Bagaimana ketangguhan kita di lapangan. Tuh, Bagaimana ya. kejujuran kita ketemu Mm-mm. banyak orang, bagaimana menjadi orang amanah Iya. dalam menjalankan bisnis itu penting. Ya. Jatuhnya kan ke situ Betul. gitu loh. Makanya yang saya juga tangkap sendiri Pak Salim dalam edukasinya mentalnya itu disematkan itu menurut saya sudah bagus. Cuma mungkin dari koreksi saya memang karena saya dari sisi networknya gitu. Itu harus ada impian yang dikejar dulu gitu. Nah gitu. Tapi pembelajaran yang saya tangkap dari Entrepreneur College, teknik-tekniknya cukup menurut saya masuk ke otak saya. Karena memang visi besar Entrepreneur College kan merubah mindset, Pak. Ya. Jadi Nah, ya disitulah. Jadi merubah mindset, akhirnya orang memiliki ketangguhan mental, ketangguhan berpikirnya, ketangguhan action. Walaupun implementasi bisnisnya saya persilahkan kepada masing-masing Bebas lah. individu. Ya. Bagi pemain network kayak Pak Ridho, dia akan enjoy di networknya, tapi ketika ada kegagalan pasti ketemu kan yang saya ceritain, ketangguhan mental, kejujuran gitu. Bagi orang-orang teman-teman lain yang di Entrepreneur College, dia bisnisnya warung makan, dia bisnisnya konvensional biasa, itu juga dia akan ditempa Ya, oleh mental memang, seperti itu ya, gitu loh. Artinya mental yang tangguh itu sebagai pebisnis dibutuhkan di awal. Karena memang ya tadi sekolah Entrepreneur College ini perlu mendasari itu Nah, kan gitu. yang terpenting untuk melengkapi mental Pak, yang selalu saya rasakan tuh orang harus membangun visi, visi besar, visi jangka panjang itu harus. Kalau enggak susah Pak. Ya. Karena kalau bisnis tidak punya visioner ke depan, itu yang ada bola-bola pendek. Bola-bola pendek itu artinya bisnis itu hanya sekedar melihat uang. Ya. Begitu uang nggak ada, ya sudah berhenti bisnisnya. Nah itu yang kemudian kadang-kadang ya ketangguhannya itu sebatas uang. Padahal uang itu setiap hari bisa pergi. Ya. Nah itu yang saya katakan kalau di saya itu ya saya nggak pernah melihat di uang Pak. Seperti yang saya ingat materinya Pak Salim di awal itu bahwa modal itu bukan uang kan gitu. Iya, Yang pertama iya. misalkan harus ada kemauan. Ya yang pertama kan itu yang Iya. saya ingat di otak saya Iya, nih. keberanian. Kemauan. Setelah itu keberanian ambil keputusan. Modal itu nomor 4 yang saya ingat kan. Iya, iya, Modal iya, uang. iya. Nah, itu saya jadikan sebagai pembelajaran juga di network gitu. Artinya di network itu tidak harus mengeluarkan uang juga gitu. Tapi dia sudah punya sistem untuk mengembangkan. Nah, memang berbedanya antara konvensional dengan network itu, di network ini benar-benar kalau dengan modal nol pun dia sudah bisa mengembangkan dengan sistemnya. Karena sistem yang dibuat oleh network itu memberikan panduan untuk betul. sukses. Untuk sukses. Kalau yang konvensional, Tahapan-tahapannya kalau jelas. konvensional, panduannya diri kita sendiri yang nggak ngerti. Ngerti, betul. Kan gitulah. Jadi Iya. kalau Pak Rito gabung ke sebuah network, sistem itu sudah ada. Pak Iko tinggal ikutin aja Iya, SOP-nya. Iya, betul. Kan udah dibangunkan oleh perusahaan Iya. itu. Nah, kalau kita bangun perusahaan sendiri, kan kita harus membangun sistem itu. Iya. Nah, kadang-kadang ketika kita tidak mampu membangun sistem, kita udah kalah dengan waktu karena
perjalannya waktu bisnis kita tidak seindah yang kita Iya, mau. betul. Akhirnya kita kalang Makanya kabut. juga Pak Salim Sering dulu gitu. pernah cerita ada orang-orang pensiunan ketika dia mulai bisnis di situ banyak kegagalan karena dia hanya modal uang. Ya, Nah, tidak ya. didasari yang itu yang Ya, saya ya, ingat terus tuh. memang begitu. Nah, Jadi artinya banyak modal uang ini tidak cukup. tidak cukup, tidak Ah, cukup. Jadi tidak cukup uang. Justru ketangguhan mental, ketangguhan mindset, pola berpikir itu yang paling pertama harus dibentuk, Pak. Ya. Itu loh. Itu kalau bahwa nanti diimplementasinya kayak Pak Ridho network, saya di bisnis yang lain misalnya itu udah masalah karena substansinya tetap sama. Oke, terakhir Pak Ridho. Oke. Yang saya ingin tanyakan dari Pak Ridho, apa hikmah terbesar yang Pak Ridho bisa dapatkan ya dari pengalaman berbisnis di bidang network sehingga mesti gonta-ganti bisnis sampai 40 perusahaan. Ya. Apakah Pak Ridho sendiri punya perusahaan itu sendiri nggak? Pernah nggak punya perusahaan sendiri? Nanti visi terakhir ya. Artinya gini, saya punya cita-cita nanti pengen buat sebuah sport system. Artinya sebuah edukasi training yang mempercepat sukses itu. Karena gini, banyak orang yang sudah masuk tapi suksesnya lama. Bisa setahun, bahkan ada perusahaan dari Amerika itu menjanjikan suksesnya 3 tahun sampai 5 tahun baru dapat uang sekian gitu. Nah, saya ingin memberikan sebuah jalan pintas yang sebenarnya jalan pintas itu aman. Yang penting memang diantaranya edukasi itu adalah yang pertama dibangun mentalnya, yang kedua percepatan untuk mendapatkan uang. Karena percepatan untuk mendapatkan uang itu sebagai salah satu jalan terbaik. Dan bahkan saya pengen juga punya edukasi cepat kaya di network. Karena memang network itu adalah percepatan untuk mendapatkan uang secara halal di situ. Oke. Bahkan di Amerika sendiri orang-orang terkaya di sana itu disuplai dari orang-orang network. Dari misalkan ada 40% orang yang kaya baru, itu ada 60% orang bayu dari bersumber dari network, dari dunia network. Ya artinya bisnis network itu tetap potensial dan punya peluang untuk sukses. Siapapun punya kesempatan, walaupun orang tidak punya uang, tidak punya modal. Karena main di bisnis ini bisa dimulai dari bisnis yang modalnya sangat kecil. Banyak orang dengan modal 100.000. Cuma memang satu yang pertama harus ada harus edukasi yang benar, yang pertama. Yang kedua punya leader mentor, punya leader yang bisa mementorin atau membimbing. Di situ kuncinya. Karena kalau nggak dibimbing dia seperti pakai jalan sendiri maunya. Nggak ada sistemnya. Ya, betul. Ya. Makanya penting di situ ada mentor yang bisa mengedukasi. Saya kira Pak, mentor itu memang kebutuhan bukan hanya di network. Yang bisnis konvensional pun ketika Anda hanya punya uang buka bisnis tanpa mentor, Anda nggak akan tangguh di situ. Karena mentor itu akan mendampingi Anda, memotivasi Anda, bahkan akan melihat bisnis Anda tapi dari sisi luar. Sehingga bisa menjadi advice, bisa menjadi konsultan bagi bisnis Anda. Sebetulnya kan kayak gitu sebetulnya. Itulah fungsinya daripada tadi jawabannya tentang konsultan. Hikmahnya diantaranya saya merasa banyak ilmu-ilmu yang saya ambil dari mengelola manusia. Karena bisnis network itu adalah bisnis manusia. Bisnis mengelola manusia. Iya, bisnis mengelola manusia. Betul. Bukan hanya sekedar mencari uang, tetapi kita akhirnya bisa kenal dengan banyak orang-orang di kota-kota di seluruh dunia, bahkan itu punya kenalan yang punya misi sama gitu. Nah, ini yang menurut saya menarik. Oke. Terima kasih Pak Ridho. Mudah-mudahan perbincangan kali ini memberikan inspirasi terutama kepada teman-teman yang barangkali masih terjun di dunia network atau yang belum pernah di dunia network. Ini menjadi pembelajaran inspirasi yang luar biasa. Terima kasih, sukses Pak Ridho. Sukses. Ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.